Puji Tuhan, kita harus semangat, Abang Inang ya. Kami persilahkan pengumuman nama dari Riko menyampaikan dulu, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum mereka tampil. Kami persilahkan. Salam, waras di tasalutna selamat hari Minggu di Pasar Rohanami, sian punguan ama Jeriko HKBP Cimanggis. Karena pagi ini berbahasa Indonesia, baiklah kiranya kami berbahasa Indonesia yang sama dengan acara kita di ibadah ini. Amang Inang, di sini kami dari sekelompok kecil kor di gereja kita yang namanya Punguan Ama Jeriko akan memberikan penampilan dalam rangka pengumpulan dana untuk Pesta Gotilon 2023 dan Tahun Profesionalisme HKBP, khususnya HKBP kita di Cimanggis ini, Resort Cimanggis. Untuk itu, Amang Inang mohon kiranya memberikan partisipasinya yang terbaik untuk gereja kita. Inilah penampilan dari Punguan Ama Jeriko.
Terima kasih besar kami sampaikan kepada Amang, Inang, dan juga Naposo di Huria kita ini. Inilah penampilan yang barusan kita nikmati dari Punguan Ama Jeriko. Nanti mungkin penampilan yang berikutnya kapan tahun depan akan lebih baik lagi. Kami akan lebih baik lagi. Terima kasih atas partisipasinya Mang Inang sekali lagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum ibadah kita mulai, marilah kita berdoa dalam hati, memohon kiranya Roh Kudus memimpin ibadah kita dari awal pertengahan sampai akhir. Berdoa dimulai. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian 648 ayat 1 sampai dengan ayat 3.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita harus membawa Injil kebenaran dan kasih dan Dengarlah hukum Tuhan yang kelima sampai dengan yang ke-10. Titah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat pada minggu kita hari ini. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan. Betapa indah
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya, tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini secara responsoria. Tertulis pada Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Ayat yang ke-17 kita baca secara bersama-sama. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ayat yang ke-17 sama-sama kita membacanya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan nyanyi pujian ataupun kor dari Ina Hana, kemudian dilanjutkan dengan Ina Deborah.
Kita dengar warta jemaat minggu ini. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 18 Juni 2023. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis. Topik minggu, setia melakukan firman Allah. Kedua, kelompok KOR di hari Minggu tanggal 25 Juni 2023. Pukul 7.30 oleh Ina Kamis, Ama Shalom, dan Remaja. Pukul 10 oleh Ina Hana, Ina Deborah, dan Ama Huria. Pukul 15 oleh Ina Esther, Ama Jericho, dan NHKBP. Ketiga, kebaktian sektor. Di hari Selasa 20 Juni, sektor Nazaret di rumah keluarga K. Simanjuntak Boru Pangaribuan. Di sektor Judea di rumah keluarga S. Manurung Boru Sialagan sekaligus penghiburan. Di sektor Bethlehem di rumah keluarga K. Manalu Boru Panggabean. Sektor Efesus Off. Sektor Galatia di rumah keluarga Nyonya Sihombing calon situa H. Boru Tampu Bolon. Sektor Filipi di rumah keluarga A. Nainggolan Boru Ambarita. Rabu 21 Juni 2023, sektor Sion di rumah keluarga Silaban Boru Sinaga. Sektor Betania di rumah keluarga M. Simanjuntak Boru Sianturi. Sektor Roma di rumah keluarga T. Sihite Boru Manalu. Sektor Korintus Off. Sektor Kolose di rumah keluarga H. Simanjuntak Boru Marbun. Sektor Kanaan di rumah keluarga El Simbolon Boru Sinaga. Alamat pertangyangan bisa kita lihat di warta kita masing-masing. Keempat, ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 25 Juni 2023 kita memakai bahasa Batak. Kelima, amplop diakoni sosial. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop diakoni sosial Huria dan persembahan yang kedua ke depan. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. Keenam, anak lahir. Pada hari Jumat 9 Juni 2023 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan di keluarga A. Purba Ibu Boru Pakpahan dari sektor Judea. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Ketujuh, jemaat baru. Mulai minggu hari ini sudah menjadi jemaat baru di gereja kita, yaitu keluarga sehat Pardomuan Henry Napitupulu, Ibu Natalia Boru Tampu Bolon. Pindah dari HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Distrik 8 DKI Jakarta, masuk ke sektor Roma. Mereka akan beribadah pada pukul 15 WIB. Kedelapan, jadwal tugas akhir pelajar Sidi Karismata Tim. Tanggal 29 Juni sampai 1 Juli 2023, retret di Puncak. Tanggal 8 Juli 2023, ujian tulisan. Tanggal 9 Juli 2023, ujian lisan bersama dengan orang tua. Tanggal 15 Juli 2023, general repetisi Sidi. Tanggal 16 Juli 2023, pelaksanaan Sidi. Kesembilan, jadwal kreativitas dalam kegiatan Pesta Gotilon dan Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan. Di minggu hari ini, di kebaktian pukul 7.30 dan pukul 10, yaitu kreativitas dari kategorial Ama Jericho. Dan di ibadah hari Minggu 25 Juni 2023, di pukul 7.30 dan pukul 10 WIB, yaitu penampilan dari kategorial Ama Shalom. Ke-10, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, hendak menerima pemberkatan nikah.
Johan Sopanda Mangatur Lumban Toruan, anak dari Bapak Sintua Parulian Lumban Toruan, Ibu Edis Purnama Boru Nababan, alamat Komplek Timah, Blok AA 61 Kelapa 2, Jemaat HKBP Cijantung Resort Cijantung, dengan tunangannya Anastasia Nababan, putri dari Bapak Persaoran Nababan, Ibu Suharti Hutahayan, alamat Sindang Karsa, RT 03 RW 08, nomor 134, Kelurahan Sukamaju Baru, Tapos, Depok. Jemaat HKBP Cimanggis Resort Cimanggis masuk sektor Sion. Pemberkatan nikah di HKBP Cijantung Resort Cijantung pada hari Sabtu 1 Juli 2023. Ke-11 jemaat pindah. Mulai minggu hari ini sudah pindah dari gereja kita, yaitu keluarga Joner Antonius Marihat Sihotang, Ibu Luhurma Boru Rumah Butar beserta dengan 2 anak mereka, pindah ke HKBP Citra Indah, Distrik 28 Deboskap. Ke-12, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial Huria sampai bulan Juni 2023. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke Perhalado sektornya masing-masing. Ke-13, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah minggu tanggal 11 Juni 2023 sebanyak 795 orang. Ke-14, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 42 orang, ulang tahun pernikahan 16 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 12 sampai dengan 18 Juni 2023. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ke-15, iuran diakoni sosial Huria. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial Huria minggu ini 8 keluarga sebanyak Rp1.250.000. Ke-16, persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 7 keluarga sebanyak Rp1.900.000. Ke-17, tok-tok ripe ke pembangunan. Jemaat yang memberikan tok-tok ripe untuk pembangunan minggu ini 4 keluarga sebanyak Rp600.000. Ke-18, keuangan gereja. Huria Rp12.599.600. Pembangunan Rp2.186.200. Sentralisasi atau pusat Rp9.236.700. Jumlah Rp24.022.500. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh punggungan Kor Ama Huria, kemudian dilanjutkan dengan Ama Jericho.
Sambil mengumpulkan persembahan 1A untuk kuria dan 1B untuk pembangunan, kita memuji Tuhan dari buku nyanyian rohani nomor 30 ayat 1 dan seterusnya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah atau renungan di dalam persekutuan kita pada minggu kedua setelah Trinitatis terambil di dalam kitab Keluaran pasal 19 yang saya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sepatutnya kita bersyukur di tengah-tengah perjalanan hidup kita yang penuh dengan kesibukan, penuh dengan dinamika yang disebut dengan pergumulan hidup, atau juga mungkin di tengah-tengah hidup kita mengalami berbagai hal kesulitan, dan juga tidak ketinggalan kita mengalami juga banyak berkat dan sukacita kepada Tuhan. Namun saudara-saudara yang kekasih, di dalam perjalanan hidup kita memang selalu tidak terlepas yang disebut dengan sukacita ataupun yang disebut dengan pergumulan hidup. Dan inilah memang salah satu cara yang terjadi di tengah-tengah hidup kita untuk semakin mengenal kita akan kebaikan Tuhan, dan kita semakin melihat cara Tuhan untuk membentuk, membangun di dalam iman percaya kita kepada Dia. Dan demikian juga seperti yang firman Tuhan yang kita dengar di dalam paparan daripada perjalanan hidup bangsa Tuhan, yaitu bangsa Israel dulunya, di mana ketika mereka setelah bebas dari perbudakan Mesir dan mereka berjalan menuju suatu tanah yang dijanjikan Allah, yaitu di tanah Kanaan yang penuh dengan berkat. Tetapi di tengah perjalanan disitulah Allah berfirman melalui Musa, yaitu tepatnya dikatakan di Gunung Sinai, ketika Allah mau memberikan firman-Nya. Bagaimana Allah mengatakan kepada Musa sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa Tuhan itu, yang mengatakan suatu janji yang pasti di tengah-tengah kehidupan orang yang setia, yang dikatakan yang melakukan firman Tuhan.
Yang pertama, ketika Tuhan memanggil berbicara kepada Musa, dikatakan di sini bahwa Allah mengatakan bahwa kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Mengapa saudara-saudara yang kekasih Allah mengatakan itu kepada Musa? Karena supaya bangsa ini yang dipimpin oleh Musa, mereka mengetahui bahwasan Allah tetap berbuat bagi bangsa ini. Artinya Allah tidak tinggal diam. Allah tidak hanya melihat-lihat kejadian apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan hidup bangsa ini. Itu sebabnya Allah sejak awalnya dia sudah memiliki satu inisiatif atau rencana untuk membebaskan bangsa pilihannya ini dari perbudakan Mesir, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi situasi orang yang diperbudak. Yang jelas tidak ada kebebasan, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan diri, dan hanya dihadapi yaitu berbagai kesulitan dan siksaan dalam hidupnya. Bahkan yang lebih sangat memaitkan ataupun sesuatu yang sangat menyedihkan, di tengah-tengah bangsa itu mereka tidak diperbolehkan untuk memuji, menyembah Allah mereka, yaitu Allah Abraham. Saudara-saudara yang kekasih, disinilah Allah sangat peka terhadap kejadian pada saat itu. Itu sebabnya dengan berbagai cara Allah menunjukkan kuasanya kepada penguasa pada waktu itu Raja Firaun, dan dia menunjukkan mujizatnya untuk dapat dilihat oleh bangsa ini bahwasanya Allah adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang tidak dapat ditandingi oleh kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Dan supaya bangsa ini melihat hanya satu Allah yang dapat menolong dan dapat memberikan sesuatu jalan keluar dalam setiap perjalanan hidupnya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, yang pertama di sini Allah berbuat, bukan Allah yang pasif melihat persoalan manusia. Dan itu sebabnya mereka bawa keluar, dan kuasa apa tidak bisa menghalangi. Itu hebatnya saudara-saudara yang kekasih, kuasa Allah di tengah-tengah perjalanan hidup manusia, di perjalanan sejarah hidup manusia. Dan ketika mereka berjalan, masih banyak lagi Allah tunjukkan berbagai mujizat dan kehebatan, keajaiban. Bahkan Allah memelihara perjalanan bangsa itu sehingga bangsa itu tidak satu pun yang mengalami satu kekurangan dalam hidupnya. Artinya Allah bukan hanya membebaskan, tetapi Allah memelihara, mencukupkan dalam hidupnya. Nah ini saudara-saudara yang sangat menarik. Kita bisa bayangkan kalau perjalanan suatu gurun yang tidak memiliki kehidupan sama sekali, tumbuhan tidak ada. Tapi mengapa bangsa ini bisa hidup saudara-saudara, berjalan dan berjalan mereka sampai begitu panjang, sampai mencapai perjalanan mereka 40 tahun saudara-saudara. Menurut memang orang mengatakan antara Mesir ke Israel nggak sampai dicapai 40 tahun ya. Apalagi zaman sekarang ini karena ada pesawat paling berapa jam udah nyampe. Tapi karena berjalan kaki, ditambah lagi masih banyak lagi hal-hal yang merintangi mereka sehingga mereka sangat jauh. Tetapi saudara-saudara kekasih, perjalanan yang jauh itu tidaklah bukan berarti tidak memiliki satu makna dalam hidup bangsa ini. Karena apa saudara-saudara? Allah mau mendidik, Allah mau menyekolahkan bangsa ini. Supaya bagaimana? Supaya mereka percis tahu ketika mereka sampai apa yang sudah Tuhan janjikan pada bangsa ini, sehingga bangsa ini dapat melihat bahwasanya hanya Tuhan saja yang dapat menolong dan melengkapi di dalam seluruh kehidupan manusia. Inilah merupakan saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya di dalam iman orang Israel saat ini ada satu ungkapan orang Jerman mengatakan,
istilah teologi mengatakan Heilgeschichte, sejarah keselamatan. Dan sampai saat ini, inilah yang merupakan spektakuler di tengah-tengah kehidupan bangsa ini sampai saat ini, yang menjadi pengakuan iman mereka bahwa Allah mereka adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah pemelihara, dan Allah yang selalu di depan untuk memberikan keselamatan dan berkat bagi bangsa ini. Itu sebabnya ketika Allah mengatakan itu kepada bangsa ini melalui Musa, Dia menjanjikan dan lebih menyempurnakan. Dikatakan di dalam ayat tadi bahwa apabila kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Kita perhatikan di sini kalimat itu. Apabila kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Apa dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Ini yang pertama, saudara-saudara. Dan ini juga yang kita imani dalam kehidupan kita. Apabila kita selalu dikatakan di dalam ayat tadi, kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Tidak setengah-setengah, tidak ragu-ragu. Tidak artinya melihat situasi kondisi. Kadang-kadang kan dalam hidup kekristenan kita begitu. Lihat situasi lah, kondisi lah. Kalau kira-kira enak, ayo ikut Tuhan. Kalau kira-kira agak payah, sulit, ya tunggu dulu. Kalau kira-kira merugikan menurut pikiran kita, nanti dulu. Kita tidak mau memberikan suatu pengorbanan kita. Yang penting saya ini dulu dapat terisi apa yang menjadi keinginan. Itu tidak demikian, saudara-saudara yang kekasih. Kalau kita mengikut Tuhan, kalau kita mau menerima janji Tuhan dalam hidup kita, lakukanlah, dikatakan di sini, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan berpegang perjanjian-Ku. Maka apa dikatakan Tuhan? Dikatakan ayat ini, kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Luar biasa kalau dikatakan harta kesayangan, saudara-saudara. Banyak harta tapi bukan harta kesayangan. Artinya kita memiliki harta tetapi itu ya ada waktunya dibuang. Harta itu tidak memiliki begitu nilai yang begitu hebat dalam diri kita. Tapi Tuhan menjadikan orang percaya, orang yang memegang firman-Nya menjadi harta kesayangannya. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita disayangi oleh orang, bagaimana perasaan kita? Masih kita merasa bangga ya. Umpamanya saya anak kesayangan dari bapak saya, mama saya umpamanya. Saya adalah idola daripada orang banyak umpamanya. Saya ini betul-betul dikagumi oleh orang, entah karena apalah kita contohnya. Oleh karena mungkin karena kecantikannya, oleh karena kepandaiannya, atau karena kebaikannya, masih banyak lagi ada. Apalagi zaman sekarang kan orang selalu menunjukkan sesuatu yang harus tampil beda kan. Itu bagus, saudara-saudara yang kekasih. Sebagai orang yang percaya kita harus juga tampil beda. Tetapi jangan tampil beda dalam hal-hal yang buruk, tetapi hal-hal yang baik. Banyak sekarang ini orang juga begitu. Dikenang orang bukan oleh karena kebaikannya, bukan karena kesetiaannya, bukan oleh karena sesuatu yang pengorbanannya dalam hidupnya. Tetapi apa yang terjadi? Dia melakukan sesuatu sebaliknya dalam hidup. Tetapi apa, saudara-saudara yang kekasih, yang diajak dalam firman Tuhan? Kamu menjadi harta kesayanganku. Kita bangga, saudara-saudara, kalau kita dijadikan harta kesayangan Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita sudah dijadikan harta kesayangan oleh Tuhan, apapun perjalanan hidup kita, pasti Tuhan berpihak kepada kita. Ingat, saudara-saudara, Tuhan pasti lebih dahulu mengistimewakan hidup kita di tengah-tengah hidup orang kita. Karena apa? Karena kita sudah menjadi harta kesayangan Tuhan, dan karena kita kesetiaan kita kepada firman dan perjanjian menjadi harta kesayangan. Bukan menjadi
yang dikutuk oleh Tuhan. Dan apa yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan ini, ketika kita setia memegang firman dan perjanjiannya, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Artinya kalau dikatakan kerajaan imam, artinya kitalah diperlengkapi oleh Tuhan sesuatu yang dari sorgawi untuk dapat kita perlihatkan yang terbaik dari orang-orang lain. Memang bangsa Israel itu sampai sekarang ini adalah bangsa yang istimewa. Coba kita perhatikan secara tidak langsung dalam dunia politik, mengapa bangsa itu selalu menang, selalu hebat, selalu orang yang terpandai di dunia. Wah, luar biasa saudara-saudara. Penemuan-penemuan yang hebat yang terjadi dipakai pada zaman saat ini adalah dari cikal bakalnya adalah pengetahuan dari bangsa-bangsa Tuhan, bangsa Israel. Termasuk handphone itu, internet, semua yang kita pakai itu adalah pertama itu adalah penciptanya dari sana. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah ini anti ini, dia padahal dia lebih banyak terbantu oleh alat-alat ini, wah dia tidak ingat itu adalah dari bangsa yang diberkati Tuhan Allah Israel. Nah saudara-saudara kekasih, kita tidak mau hanya berbicara itu tinggal di bangsa etnis Israel, tetapi hari ini Tuhan mau berbicara kita menjadi harta kesayangan Tuhan, dan kita menjadi seorang yang istimewa dan memiliki karunia dan keistimewaan dari Allah dalam hidup kita. Hanya satu tadi dikatakan, peganglah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan peganglah janji Tuhan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berjanji tidak seperti janji kita manusia kan, janji Tuhan ditepati, nggak ada yang bohong. Kalau kita bisa saja berjanji sama orang, kita janji ya besok ya, nanti kita pergi ya ke Jakarta Fair di Kemayoran ya, di sini ada tunjukkan ini, kita bisa beli barang-barang yang murah-murah. Ketepatan memang aku baru mendengar sini ya, karena memang ada rencana ke situ, betul enggak kata orangnya kan? Bisa ada yang berjanji kita ketemu situ, tapi bisa saja tidak ditepati kan? Lihat situasi lah, lihat keuangan lah, lihat apa segala macam. Nah saudara-saudara kekasih, di dalam Tuhan tidak ada yang dikatakan mudah-mudahan, tidak ada yang katakan nanti. Tuhan memiliki satu kepastian dalam hidup kita. Janjinya sangat ditepati dalam hidup kita, asalkan engkau percaya dan selalu setia di dalam firman-Nya dengan sungguh-sungguh dan setia dalam janjinya. Dan inilah yang membawa hidup kita suatu jaminan dalam hidup kita, saudara-saudara. Dunia tidak dapat menjamin hidup kita, ada yang memberikan suatu jalan keluar dalam kehidupan kita. Ingat itu saudara-saudara. Tidak ada yang bisa. Bisa saja orang selalu berbohong, berdusta, dan setengah-setengah hidupnya mengalirkan. Tetapi Tuhan tidak pernah berbohong, saudara-saudara. Kalau kita mengatakan Tuhan itu mungkin lupa dengan janjinya, saya minta begini dalam doa saya sudah punya begini rencana saya. Ingat, Tuhan itu lebih bijaksana dia. Tetapi marilah kita selalu mengukir dalam hidup kita sejauh bagaimana kesungguhan kita untuk selalu melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya saudara-saudara yang kekasih? Tidak jauh-jauh kita, tidak sulit sebenarnya kita untuk melihat firman Tuhan. Apa yang kamu dengar, apa yang engkau baca, apa yang kamu gumuli di dalam firman Tuhan, lakukanlah dengan segenap hatimu kepada kehidupanmu sehari-hari. Baik di tengah-tengah keluargamu, baik di tengah-tengah persaudaraanmu dimanapun saja, atau persahabatanmu, atau di kantor, atau di tempat pekerjaan kita. Kita percaya ketika kita melakukan yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu pasti itulah firman Tuhan yang hidup di dalam hidup kita, sehingga Allah memperhitungkan itu sebagai suatu kesetiaan Anda Bapak Ibu kepada Tuhan. Jangan ragukan apa yang akan Tuhan perbuat
bagi hidupmu. Tetapi percayalah dan jadikan hidup kita supaya semakin kokoh untuk memegang janji Tuhan. Dan itu yang sebabnya saudara-saudara yang kekasih, yang terakhir ketika Musa mengatakan ini kepada bangsa yang dikatakan oleh Tuhan, apa jawab daripada bangsa itu? Itu yang sangat menarik saudara-saudara. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Dengan kata lain saudara-saudara, Allah menuntut mau mendengar jawaban hidup kita. Apakah kita mau melakukan firman Tuhan? Bersediakah engkau? Ini selalu dipertanyakan Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Apakah kamu bersedia melakukan firman-Ku? Apakah kamu bersedia untuk setia kepadaku? Apakah kamu selalu mau melakukan apa yang sudah aku katakan untuk menjadi berkat bagimu? Jawabnya saudara-saudara, kita mengatakan seperti dikatakan firman Tuhan, segala yang difirmankan Tuhan kami akan lakukan. Mengapa bangsa ini berani menjawab ini saudara-saudara? Karena dia tahu pasti Allah itu setia. Jadi barang siapa saudara-saudara kekasih, kalau kita masih ada ragu-ragu mendengar firman Tuhan, mendengar nasihat Tuhan, membaca apa yang kita kan, dan kita mengatakan bisa nggak gitu ya? Kan kadang-kadang begitu kita. Benar enggak? Nah ini biasanya karena apa? Selalu kita bawa cara berpikir dunia. Tetapi cara berpikir orang yang percaya, orang yang beriman di dalam Tuhan, dia mengatakan aku akan melakukan firman. Dengan kata lain, kita percaya dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Sering kita kadang-kadang yang kita buat ini, kita lebih banyak menonjol, yaitu keakuan kita ya. Jadi kalau sama Tuhan sebenarnya sepoi-sepoi aja, gak usah terlampau tegang ya untuk mengatakan iya di hadapan Tuhan. Tuhan itu tahu. Gak usah kita pikirkan nanti kalau saya iya kan bagaimana ya, kalau saya berikan, saya persembahkan, saya kurbankan, apa dengan saya? Oh, Tuhan itu tetap berpikir jernih terhadap orang percaya, Bapak Ibu. Itu sebabnya kata firman Tuhan bahwasanya aku Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Pasti dohot do Tuhani tok tongate mengurupi ngolutta asa terbaik kita memandingkan di tonga-tonga yang ngolutta. Ingat mak, Allah itu bertanggung jawab loh kepada hidup kita. Nah kemudian sifatnya seolah-olah tanggung jawab kita do Tuhani gudangan tahu. Ubal gado lebih besar Allah bertanggung jawab terhadap hidupmu, terhadap keluargamu, anak-anakmu, cita-citamu, apapun dalam hidupmu. Karena apa? Karena Allah kita di dalam Yesus Kristus, Allah yang sungguh-sungguh Allah kasih, yang tahu percis ibadah Dia mengetahui apa yang kita butuhkan, bahkan Dia mengerti kemampuan kita. Itu sebabnya Dia datang dari sorga ke dunia ini. Dia mengerti keberadaan hidup kita, maka Dia memberikan dirinya untuk mati di kayu salib supaya kita memperoleh kehidupan dalam dirinya. Tuhan tahu kemampuan kita, tetapi Tuhan menginginkan bagaimana keterbukaan iman kita untuk berserah diri kepada Tuhan dan mau berusaha melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini Tuhan mengatakan bagi kita semua, engkau Bapak Ibu, aku akan menjadikan kamu sekalian menjadi harta kesayangan. Kamu menjadi umat kerajaanku. Dan aku
akan selalu setia memimpinmu. Jikalau kamu selalu setia dengan sungguh-sungguh memegang firman-Nya dan memegang perjanjiannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk saat ini kami boleh menikmati firman-Mu ya Tuhan, sebagai kekuatan pengharapan kami melalui perbuatan karya-Mu ya Tuhan, yang sungguh-sungguh sudah terjadi melalui firman-Mu atas bangsa-Mu, bangsa Israel ya Tuhan, mulai dari perbudakan sampai pembebasan, sampai kepada tempat yang penuh dengan berkat. Kami percaya ini adalah gambaran dari kasih Tuhan buat kami sekalian hari ini, yang memiliki satu pengharapan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja untuk tetap kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu dan memegang akan perjanjian-Mu, agar kami dapat dijadikan Tuhan sebagai harta kesayangan-Mu, menjadi umat yang Engkau kuduskan, dan kami dapat ya Tuhan selalu memiliki yaitu jawaban dalam setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan. Demikian menyerahkan semua apa yang akan kami lakukan di tengah-tengah pribadi, lepas pribadi dan gereja-Mu. Kami menyerahkan ya Tuhan segala pelayanan gereja-Mu ya Tuhan yang terus berjalan. Biarlah Tuhan memberikan roh di dalam setiap pelayanan itu, dan memberikan kepada kami sekalian Tuhan mau bersedia selalu mendengarkan firman-Mu dalam setiap persekutuan, dalam pertanyaan sektor, atau di dalam setiap mendengar firman Tuhan dalam beberapa kegiatan kategorial dan yang lain-lainnya. Tuhan berkati kami supaya kami seperti yang Engkau janjikan kami peroleh dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang Kau berikan kepada keluarga Apurba berupa Pahan, yang Kau karuniakan yaitu anak bagi mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan semakin memberikan kesehatan, menjadikan anak yang Kau karuniakan itu bagi keluarga ini menjadi harapan yang sungguh-sungguh dapat menjadi sukacita di tengah-tengah hidup keluarga manusia, terlebih di hadapan-Mu. Kami juga bersukacita ya Tuhan, di mana dari keluarga sehat pertemuan Napi Tupulu dan Ibu Natalia Burutapubolon bersama dengan keluarga, biarlah Tuhan memberkati mereka menjadi jemaat yang baru di gereja-Mu ini. Kira Tuhan jadikan mereka menjadi jemaat yang hidup, dibangun setia dengan firman-Mu dan ikut melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Kami juga mau menyerahkan ya Tuhan, yaitu bagi anak dan putri dari gereja-Mu yang berencana akan menerima berkat pernikahan, yaitu Johan Sopanda Mangatur Lumbanturuan dengan Anastasia Nababan. Biarlah ya Tuhan Engkau akan memberkati mereka dalam seluruh rangkaian yang akan mereka lakukan menjelang hari pernikahan. Tuhan cukupkan, tetapi lebih utama biarlah Engkau memberkati mereka, biar menjadi pasangan yang diberkati oleh Tuhan, sehingga dapat membuahkan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, biar Tuhan semakin memberkati mereka dalam segala pekerjaan mereka. Tetapi biar Tuhan memberikan kuasa roh yang berbuah dalam hidup mereka, sehingga mereka selalu memuji memuliakan Tuhan dengan sukacita. Demikian ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang sudah memberikan berbagai persembahannya kepada mereka, baik persembahan dalam setiap minggu atau di pertanyaan, atau memberikan persembahan melalui persembahan bulanan, toktoripe, dan ucapan syukur ya Tuhan yang mereka berikan. Biar berkat Tuhan semakin melimpah bagi mereka, dan mereka semakin yang terbaik
untuk diberikan di tengah-tengah kehidupan dan perjalanan mereka kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tetap menyerahkan hari ini kepada jemaat yang hadir di sini. Engkau mengetahui ya Tuhan isi hati terdalam dari kami dan rencana kami dan semua pekerjaan yang akan kami lakukan mulai daripada besok. Biarlah Tuhan memberkati dan membukakan pintu-pintu berkat bagi kami dan menyertai dalam setiap langkah perjalanan kami jauh daripada segala cobaan dan kesulitan. Bagi saudara-saudara kami di sini ya Tuhan yang sakit, yang mengalami kegoncangan jiwanya atau mengalami suatu pergumulan yang sangat hebat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam darah-Mu yang kudus, itulah yang menyucikan dan yang memberikan kesembuhan bagi yang sakit. Terima kasih Bapa di sorga. Masih banyak hal ya Tuhan kami minta dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau selalu hadir dalam hidup kami ketika kami bersekutu secara pribadi, keluarga terhadap Engkau. Biarlah kami berangkat dari tempat-Mu ini, rumah-Mu ini ya Tuhan, dengan sukacita, damai sejahtera, penuh pengharapan bahwa Engkau akan memberkati kami sebagaimana firman yang kami dengar pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan sukacita mari kita memuji nama Tuhan, menyambut firman-Nya sambil kita mengumpulkan persembahan kita ke depan, yaitu pilihan paduahon persembahan kedua, dan kita memberikan yaitu amplop yang sampai sama kita untuk mendukung dalam pelayanan gereja kita yang sampai saat ini terus dalam hal diakoni sosial. Baik, kita berikan dengan yang terbaik bagi Tuhan.
Kami undang untuk bangkit berdiri. Baiklah saudara-saudara, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.